Selamat pagi, shalom. Iya, oke. Lihat ke depan saja ya. Alkitabnya ditutup, HP-nya di silent. Ini tidak seperti biasa ibadah pagi ini. Ya, tidak seperti di hari Minggu kita dengar khotbah. Yang mudah-mudahan khotbahnya sebentar. Ya, oke. Firman Tuhan siang ini mengajak kita untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Dengan siapa ibu-ibu? Roh Kudus. Iya, kenapa? Ini alasannya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Semuanya lihat ke depan saja ya. Ya, lihat tuh ayatnya. Kenapa kita harus kerjasama dengan Roh Kudus dan untuk apa? Dan bagaimana caranya? Ya. Dan telah mengenakan Efesus 3. Sorry, kok Efesus salah lagi. Kolose. Sorry. Kolose 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia, stop. Begitu Anda terima Yesus, Anda ini menjadi manusia baru. Ada yang baru manusia? Anda dan saya adalah manusia. Kalau ada manusia baru, berarti ada manusia yang lama itu diri kita. Yang baru, Kristus di dalam kita. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yang bersedia oleh Roh-Nya tinggal di dalam kita. Jadi Anda ini orang-orang yang beruntung sebetulnya. Berbahagia di antara semua wanita di dunia. Termasuk Bunda Maria. Anda termasuk di dalamnya. Karena menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Anda dan saya itu manusia baru. Yakinkah ibu-ibu? Yang lama diri kita, yang baru Kristus diam di dalam kita. Dan kalau Kristus diam di dalam kita, yang berkuasa siapa? Kristus. Nah ini perlu diefektifkan supaya ini tujuannya. Efesus 3:20. Ya, jadi firman Tuhan ini ayat-ayat saja ya. Karena saya merenungkan firman, bukan nasib. Ya, kalau nasib itu yang saya ceritakan di sini cuma kesaksian melulu. Firman. Dan firman Tuhan mengajak kita untuk latihan ini. Ya, latihan. Karena kita itu sukanya berdoa, saudara. Tanpa latihan. Ini dia. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau biasanya yang kita doakan itulah yang kita pikirkan. Sebaliknya, yang kita pikirkan itulah yang kita, tapi bagi dia dapat melakukan jauh lebih banyak. Anda mau ayat ini digenapi di dalam kita? Kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, di dalam kita itu ada kuasa dosa, ada kuasa agama, ada kuasa manusia. Di dalam kita. Atau kekuatan dosa, kekuatan agama, kekuatan manusia. Nah, Yesus itu kuasa Allah. Yesus itu kekuatan Allah, saudara. 1 Korintus 1:23. 24. Ya. Setelah saya nanti khotbahnya, nanti latihan ya. Latihannya tidak ada di hari Minggu. Kalau Anda ngerti ini, saudara, wow, saya yakin Anda mau latihan tiap hari di rumah. Sendirian loh. Ya. Bisa setengah jam, bagus. Bisa 1 jam, apalagi. Kalau nggak bisa setengah jam, 10 menit. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baca sama-sama 2, 3. Kristus adalah kekuatan Allah dan, nah sekarang Kristus itu ada di dalam kita oleh rohnya. Nah, bagaimana supaya kita mengefektifkan kuasa atau mengaktifkan roh di dalam kita? Sebab Anda ini manusia baru, dibeli dengan harga yang mahal, dan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. 1 Korintus 6, 19-20. Ya, sebentar lagi pulang. Haleluya. Ibu-ibu kalau ngerti ini, waduh benar, menghargai kebaikan Tuhan,
Yang mana kita sudah dibeli dengan harga yang mahal lewat kematiannya. Dan Anda dan saya menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Itulah manusia baru. Supaya kita bisa menyatakan Kristus dalam hidup kita. Nanti yang Anda nyanyikan itu jadi kenyataan. Yaitu Anda dan saya itu lebih dari itu dia. Di dunia ini banyak pemenang. Di dunia ini banyak pemenang. Tapi Anda lebih dari pemenang. Anda ini orang pilihan ibu-ibu. Sebelum dunia dijadikan, Anda dan saya dipilih. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi yang diam di dalam kita siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Roh Allah sama, roh suci sama. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Baru ayat 20-nya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Baca sama-sama. 2, 3. Nah, muliakanlah Allah dengan, nah ini perlu latihan ibu-ibu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu itu supaya sama dengan Roma 12 itu loh. Mempersembahkan tubuh. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang nanti Anda akan mendapatkan yang sejati. Yang asli. Kalau ada yang asli, ada yang sejati, berarti ada yang palsu dong di dunia. Betul ya? Tapi Anda mendapatkan yang asli. Yang asalnya dari roh, saudara. Ini mengagumkan. Tujuannya supaya kita tidak binasa. Yohanes 3:16. Sudah hafal dong ayat ini. Aduh, keren ya Tuhan Yesus ya. Lihat itu. Dari ayat ini ketahuan ibu-ibu, Allah menghendaki supaya kita tidak binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun masalah Anda, seberat apapun masalahmu, tidak mungkin membuat Anda binasa. Halo? Yang setuju katakan amin. Yang keras biar setan dengar. Amin. Apapun masalahmu, masalah tidak mungkin membuat kita binasa. Yang membuat kita binasa itu bukan masalah, saudara. Tapi Allah yang membinasakan kita karena kesalahan kita sendiri. Buktinya, 1 Korintus 3:17. Iya, bentar lagi selesai. Latihannya berat. Kelihatannya gampang tapi berat sebetulnya. Ini dia. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Orang itu bukan orang lain. Orang itu diri kita. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus atau rohani atau suci. Kudus, suci itu sama. Artinya dipisahkan. Dikhususkan. Menjadi milik Allah dan di pihak Allah. Dan kalau Allah di pihak kita, banyak. Siapa bilang tidak ada? Banyak lawannya, terutama diri sendiri. Jangan salahkan setan, setan sudah salah. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kudus itu sama dengan rohani atau suci atau dipisahkan atau dikhususkan. Itulah sebabnya saya tidak tertarik dengan gereja yang besar, ibu-ibu. Gereja yang besar, full AC, 5 kali kebaktian. Di depan mimbar itu ada tari-tarian, ada atraksi, kayak entertain itu ya. Ada shofar dibunyikan. Dengan gereja yang besar saja saya nggak tertarik. Apalagi gereja yang kecil. Sudah kecil, panas, nggak ada AC-nya, masuk gang, becek lagi. Saya tidak tertarik. Saya tertarik kepada gereja yang kudus dan am. Am itu umum. Aku percaya kepada gereja yang kudus. Saya tertarik kepada gereja yang kudus dan am. Yaitu Anda dan saya. Halo? Kudus itu artinya dikhususkan atau disucikan. Nah, am itu artinya umum. Jadi Anda setelah dikuduskan oleh darah Yesus, dibeli dengan harga yang mahal, Anda ditempatkan di tengah-tengah orang pada umumnya.
Yaitu orang yang berdosa, yang tidak mengenal Yesus, yang tidak pernah menerima kasih karunia. Ya. Dan gak mungkin kudus karena di dalam dia ada kekudusan. Ya, di dalam Yesus itu ada kekudusan, ada kebesaran Allah, ada kemuliaan Allah, ada kuasa Allah. Dan kalau kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam Yesus, wow. Tidak heran kalau Kisah Rasul 1:8 bilang begini. Nah, mendekati klimaks ini. Saya renungkan ini, saya sharingkan kepada istri saya. Ya. Bahkan kami sepakat seminggu sekali minimal saya sama istri saya perjamuan suci, saudara. Perjamuan suci seminggu sekali. Nanti usulkan kepada suami Anda, Pak, ayo kita perjamuan suci, Pak. Seminggu sekali. Suami yang berinisiatif. Nanti kan terjadi terobosan-terobosan yang wow. Di luar pemikiran kita, saudara. Ya, santai saja perjamuan sucinya. Di meja makan boleh, di kamar boleh. Waktunya atur sendiri. Bilang aja, Tuhan Yesus ini tubuhmu, kami mau memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Saya makan di dalam nama Tuhan, kami makan dalam nama Tuhan Yesus. Sama suami makan sama-sama. Selesai, cawan, ini Tuhan, cawan perjanjian baru, darahmu yang mendamaikan kami dengan Allah. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ajak nyanyi. Nyanyi sama-sama. Kalau bahasa roh ya silakan bahasa roh. Kalau yang belum terbiasa biasanya ketawa loh. Suami istri yang belum biasa bahasa roh nanti ngikik ketawa. Gak apa-apa. Udah tutup dalam doa amin. Seminggu sekali. Nanti lihat ada terobosan-terobosan dalam hidup Anda. Ya. Dan bait Allah itu, kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Jadi betapa pentingnya hidup dalam kekudusan. Perlu latihan ini. Kisah Rasul 1:8. Ini simak baik-baik ya. Ini intinya sebetulnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau... Ya, pertanyaannya, Roh Kudus sudah turun atau belum? Sudah. Sekarang ada di mana? Halo? Di dalam kita sebagai manusia baru. Nah, tugas kita sekarang mengefektifkan, mengaktifkan roh. Makanya kita perlu kerjasama. Ya. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kalau Roh Kudus, jadi kuasa itu asalnya dari, tetapi kamu akan menerima. Nah, kuasa itu asalnya dari Roh Kudus seperti yang ada di dalam Kristus. Yesus itu efektif kuasanya karena ada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gak mungkin Tuhan Yesus bisa lakukan itu. Ya, itulah sebabnya kita perlu seperti Tuhan Yesus. Dia itu asalnya dari Roh, kepenuhan Roh, kerjasama dengan Roh. Ya. Jadi siap untuk kerjasama dengan Roh Kudus supaya kuasa itu efektif sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Supaya melalui hidupmu ibu-ibu, banyak ibu-ibu tuh kenal Tuhan Yesus. Halo? Yang dilihat itu Kristus yang ada di dalam kita. Ya. Oke, kerjasama dengan Roh Kudus. Sebentar. Gimana caranya Pak supaya saya bisa kerjasama dengan Roh? Anda harus tahu yang diinginkan Roh. Tanpa Anda nggak ngerti ini, ya ke gereja persekutuan, sorak-sorai, dengar khotbah. Kalau khotbahnya lucu, tertawa, terpingkal-pingkal. Kalau khotbahnya pelan-pelan Anda mulai ngantuk. Saudara-saudara mulai ngantuk. Terus selesai kasih persembahan pulang, beres, tugasnya selesai. Yang penting sudah ke gereja. Nggak bisa begitu. Anda itu dipanggil, dipilih untuk menjadi saksi Kristus. Itulah sebabnya dia bersedia tinggal di dalam kita untuk kita beritakan siapa dia yang ada di dalam kita. Ya, itulah sebabnya kita perlu tahu apa yang diinginkan Roh. Roma 8 ayat 6. Ya. Kalau saya renungkan ini saya lupa dengan masalah saya Bu Mei.
Kalau ingat masalah itu maunya meratap ke tembok ratapan ini. Tapi karena jauh sekali cukup di tembok kamar. Aku tak sanggup lagi. Iman-iman loh, kalau hidup meratap terus, kita kehilangan kesempatan untuk kerjasama dengan roh. Makanya di gereja banyak kita diajar untuk bersyukur ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Sama-sama? Ya. Coba kalau meratap terus hidupnya. Kehilangan kesempatan loh. Untuk menjadi saksi dan menyatakan kuasa. Ini keinginan roh. Baca sama-sama 2, 3. Ya. Keinginan roh adalah hidup dan damai. Nah, upah dosa ialah maut. Kalau kita enggak dipindahkan dari maut ke dalam hidup, kita enggak mungkin hidup oleh roh. Roma 5 ayat 24. Nanti ke sini lagi ya. Wah, kalau Anda ngerti ini ibu-ibu, nanti kan doamu minta tolong berkurang. Seminggu 7 hari minta tolongmu itu 2 hari. Karena Anda tahu siapa Anda. Anda ini orang istimewa ibu-ibu. Jangan remehkan dirimu ya. Halo? Yohanes 5:24. Anda harus ngerti bahwa kita ini sudah dipindahkan loh dari maut ke dalam hidup. Yesus yang memindahkan kita, saudara. Ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Baca sama-sama 2, 3. Anda mempunyai kesempatan dalam hidupmu untuk menyatakan yang kekal di bumi. Ini sama dengan Yohanes 3:16. Ya. Sehingga hidup Anda itu tidak binasa. Apapun masalahmu tidak mungkin membuat Anda binasa. Karena Allah itu punya rencana yang indah. Indah rencanamu Tuhan. Keren ya. Di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Banyak masalah. Berat ku rasakan. Hati menderita. Namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi sekarang beda. Tapi ku mengerti sekarang. Ini dia. Kau tolong padaku. Kini dan ku merasakan indah rencanamu. Supaya bisa menggenapi rencananya yang indah, dia ingin supaya kita juga semakin indah. Semakin indah seperti siapa? Tuhan Yesus. Dan itu sumbernya dari Roh Kudus, ibu-ibu. Halo. Jadi mau mengaktifkan Roh Kudus di dalam kita, ia mempunyai hidup yang kekal dan sebab ia sudah pindah atau hijrah. Dari mana ke mana? Maut ke dalam. Upah dosa ialah selama Anda tidak dipindahkan, maut menguasai kita. Dipindahkan dari maut ke dalam hidup, supaya hidupmu itu menyatakan dia yang kekal. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Halo. Ya, ini keajaibannya, makanya tadi saya ajak nyanyi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Ini yang pertama keajaibannya. Yang kedua. Keinginan roh itu damai sejahtera. Ya, oke, saya nggak usah khotbah itu nanti khotbahnya kemana-mana. Luas lagi. Banyak, nggak habis-habis. Keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Nah ini damai sejahtera ini penting ibu-ibu. Ya. Damai sejahtera ini penting untuk dilatih, didapatkan, dimiliki, dipertahankan dan dinyatakan.
Ya, karena keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Nah, saking pentingnya sebelum Yesus pulang ke rumah Bapa, dia memberi pesan kepada murid-muridnya. Yohanes 14. Ya, tetap lihat ke depan saja. Sebentar lagi bubar pulang. Bergairah dalam hidup. Ya. Oke, ayatnya Yohanes 14. Ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Ini sebelum Yesus pulang ke rumah Bapa. Dia pesan ayat 27-nya. Karena pesannya ini penting sekali. Anda pernah ketemu orang yang mau meninggal pesan sesuatu? Halo? Iya, itu berarti penting sekali pesannya. Karena mau meninggal. Ya ini Yesus mau pulang ke rumah Bapa, pesan kepada murid-muridnya, ini dia. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Karena Yesus tahu yang diinginkan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Orang yang naik Alphard belum tentu sejahtera loh. Apalagi yang naik angkot. Lebih-lebih. Betul ya Bu ya? Betul ya Bu? Betul ya? Apalagi yang naik angkot, nggak jaminan. Ini penting sekali. Nah, damai sejahtera itu digenapi di dalam hidupnya lewat kematiannya, saudara. Roma pasal 3 ayat 25. Sebelum Yesus mati ini di kayu salib, sebelum Yesus pulang ke rumah Bapa, pesan kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kalau gereja sekarang enggak, yang penting doa pengurapan. Kalau sudah diurapi pasti penuh Roh Kudus, belum tentu. Belum tentu. Saya percaya pengurapan, tapi itu jalan pintas, saudara. Nah saya ajak ke sini, makanya nanti habis ini latihan sebentar ya. Halo ibu-ibu, halo. Nanti kan semakin indah, semakin mulia. Halo. Ada istilah inner beauty gitu ya. Oke. Ini dia, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi pendamaian itu atau damai sejahtera terjadi pada waktu dia mati di kayu salib. Ini sama dengan Roma 5 ayat 1, silakan. Jadi sebelum dia mati pesan kepada murid-muridnya, damai sejahtera. Nah gereja nggak pernah mempertahankan ini Bu, ibu-ibu. Yang penting soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Kanan dulu, mengalir bersamamu, bersuka, ku kan terbang. Itu teatrikal bos. Setan gak takut dengan itu. Bendera dikibar-kibarkan, shofar ditiup, terus sama-sama katakan, wuh. Esensi iman Kristen mulai sirna, mulai hilang. Saya renungkan ini, saya prihatin ibu-ibu. Saya share sama istri, gereja sudah kehilangan arah. Padahal Anda dipilih, Anda dipanggil untuk menyatakan kebesarannya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan siapa? Dengan Allah. Karena siapa? Jadi yang mendamaikan kita dengan Allah siapa? Yesus. Supaya Anda dan saya itu menjadi tempat kediaman Allah. Dan Allah itu roh. Yang punya keinginan adalah damai sejahtera. Itulah sebabnya semua yang tidak mendatangkan damai sejahtera dibuang. Nyanyinya saja, bersamamu Bapa. Hebat ya, berani-beraninya loh. Nyanyi itu heran saya. Pertanyaannya, yang Anda lewati apa kalau Anda bersama dengan Bapak? Biasanya jawabannya masalah. Itu maunya kita itu begitu. Apa yang kita lewati kalau bersama dengan dia? Padahal dia itu Raja Damai. Yang kita lewati, Efesus 4:31. Ini dia. Oke, sebentar lagi pulang. Saya ajak Anda itu bertumbuh dan naik level, saudara.
Bukan sekedar kebaktian, tepuk tangan, datang ke gereja, kasih persembahan, pulang, beres, tugasku selesai. Enggak. Ada rencana yang indah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala. Nah, kalau Anda bersama dengan Allah, yang Anda lewati itu semua. Betul? Halo? Apakah itu bisa ditengking lewat doa? Pendoanya sendiri kepahitan? Bayangin, kalau kepahitan nggak dibuang itu muncul kegeraman loh Bu. Kegeraman nggak dibuang muncul apa itu? Kalau kemarahan nggak dibuang muncul pertikaian, nggak dibuang muncul fitnah. Semuanya nggak dibuang muncul. Ini yang namanya mendukakan roh. Ayat 30-nya itu atasnya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Sudah diurapi tiap bulan, diurapi sampai belepotan minyak semuanya di sini. Sampai gemetar, sampai kelepek-kelepek. Bahasa roh. Tapi kalau Anda nggak kerjasama dengan roh, kuasa itu nggak efektif. Pengurapan bagus, itu awal, itu baru permulaan ibu-ibu. Selanjutnya itu kita, tanggung jawab kita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Bayangin. Jadi kalau Anda masih kepahitan, dikuasai oleh kepahitan, kegeraman, kemarahan, berarti kita mendukakan siapa? Roh Kudus. Makanya Roh Kudus nggak bisa bekerja. Dan herannya sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit, pesannya diulangi lagi. Yohanes 20. Ya, mudah-mudahan betul. Ayat 21. Wow, saya renungkan ini siang dan malam. Ku renungkan, lebih bagus daripada ku renungkan nasibku. Siang dan malam. Maka kata Yesus sekali lagi. Apa itu? Wow. Nah, baru setelah pasal ini, masuk kisah para rasul, betul ya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, nyamber itu. Langsung mereka bahasa roh, karena persiapan dulu. Persiapannya damai sejahtera. Kalau gereja sekarang enggak. Altar call, pengurapan, terima. Psh. Ya, saya percaya itu, saya percaya. Anda bersyukur dan berterima kasih kepada hamba Tuhan yang bersedia mengurapi Anda loh. Tetapi nanti dulu coba Anda renungkan deh. Apakah kita sudah siap punya hati penuh damai sejahtera? Karena keinginan roh itu damai sejahtera ibu-ibu. Kalau kita setiap hari latihan, makanya ikut Yesus itu sulit. Lihat ini, Matius 11. Saya selesai jam 3 atau jam 4? Jam 5. Maka laparlah murid-murid. Dan mengantuklah mereka semuanya. Matius 11:28. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah ini kesukaan banyak orang Kristen. Kalau kita letih lesu dan berbeban berat supaya lega, datang kepada Yesus. Biasanya supaya lega datang kepada Yesus, apa yang kita lakukan? Atau apa yang disuruh pendeta? Berdoa. Apakah Yesus ngajari kita seperti itu? Ini aneh. Saya dapatkan ini ibu-ibu dari Semedi loh. Hening. Waktu saya diem ini bukan merenungkan nasib, tapi banyak memikirkan firman. Bukan banyak pikiran. Apalagi pikiran yang cenderung berbuat dosa. Nggak mungkin konsentrasi. Nggak mungkin fokus. Karena di dalam kita sebagai orang berdosa itu ada 3 kekuatan. Dan kita berhadapan dengan itu. Kekuatan dosa, kekuatan agama, dan kekuatan manusia. 3 ini kalau dikhotbahkan bisa 2 jam Bu Desi. Yesus itu kekuatan Allah. Berhadapan dengan 3 kekuatan. Dia menang saudara. Dan mestinya Anda seperti itu lebih dari pemenang. Marilah kepadaku.
Kalau Anda letih lesu, berbeban berat, datang kepada Yesus. Supaya lega. Gimana caranya? Bukan berdoa loh ibu-ibu. Pendeta yang nyuruh berdoa. Yesus enggak loh. Yesus enggak. Mau tahu buktinya? 29 Pak. Nih. Baca sama-sama 23. Dan, nah, karena aku lemah lembut dan, kalau Anda mau damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hidup Anda harusnya belajar kepada Yesus, karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, baru jiwamu itu tenang dan damai. Ini aneh. Orang lagi letih lesu dan berbeban berat, maunya minta kelegaan dan ketenangan. Disuruh apa? Pikul lakuk. Artinya begini, apapun masalah Anda, pikul dan jalani itu, hadapi. Anda harus tahu bahwa Anda itu orang pilihan. Sekalipun masalah Anda berat, ya, Anda harus belajar mengucap syukur karena Anda itu dipilih. Anda sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kalau Anda ngerti ini, Anda bersyukur nanti lihat. Dan setelah itu belajar. Belajar bukan berdoa loh. Ada di situ kata berdoa. Dan berdoalah kepadaku. Tidak ada loh. Belajar. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan. Jadi untuk kita lemah lembut dan rendah hati harus datang kepada Yesus. Karena dia satu-satunya yang lemah lembut dan rendah hati. Buktinya apa? Ini dia. Terakhir ya. Aduh, kalau saya renungkan ini, saya senang memberitakan ini. Makanya saya minta sama Tuhan 30 tahun lagi umurnya. Ya, kemarin saya ngobrol sama seorang bapak umurnya 63 tahun. Sehat, badannya lebih sehat dari saya. Ya, saya ngobrol-ngobrol, Pak, kalau 30 tahun lagi kita ketemu, bapak itu berarti 93 loh Pak. Saya 88. Mudah-mudahan ketemu ya Pak. Dan saya kepengennya masih sehat. Umur 88 nanti. Jangan sampai jalannya pelan-pelan ompong dituntun. Ya biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk menyatakan kerajaannya. Dan kehendaknya. Di bumi seperti. Karena ibu-ibu dan saya asalnya dari. Nah mumpung belum pulang ke surga ini. Jaga tubuh, jaga hati, jaga jiwa, jaga roh. Makanya saya juga olahraga. Ikut fitness, self-fit. Di Teko itu loh, di teras kota. Treadmill 1 jam itu. Istri ke atas mau hot yoga, mau apapun lah. Ke atas saya treadmill aja. 1 jam angkat berat. Maka ini kalau dibuka begini, supaya sehat. Ya, roh saya menyala-nyala, latihan pikiran dan latihan perasaan. Kalau enggak di dunia ini banyak tantangan, pikiran kita kemana-mana, saudara. Hanya untuk kepentingan kita dan daging kita. Ya, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah bukti kalau Tuhan Yesus rendah hati ini dia. Selalu saya beritakan ini. Karena saya kagum, saudara. Saya kagum sama kerendahan hatinya. Makanya dia sangat ditinggikan oleh Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Yaitu pada waktu dia mati di kayu salib. Salib itu pusat pendamaian. Damai sejahtera ada di kayu salib. Jadi kalau Anda menyalibkan dirimu, nanti muncul damai sejahtera dan lemah lembut. Serta rendah hati. Seperti Yesus. Saya pernah baca buletin yang ngeluarin gereja Betel. Buletin bagus sekali. Judulnya depannya menjadi seperti Yesus. Saya penasaran. Saya baca dan saya buka per lembar. Wah, kaget saya. Judulnya menjadi seperti Yesus, isinya aktivitas sosial.
bagi-bagi sembako ke yatim piatu, ya, ke tempat bencana, bagi-bagi pakaian bekas. Saya bingung. Menjadi seperti Yesus kok begitu? Bukankah semua agama juga bisa melakukan itu? Menjadi seperti Yesus, Anda harus datang kepada Yesus sekalipun masalahmu berat. Anda harus datang kepada Yesus supaya Anda lemah lembut dan ini perlu latihan. Ini dia kerendahan hatinya dia. Lemah lembutnya dia di sini. Matius 11, Matius 27. Iya, terakhir betul insya Allah. Wow, harus latihan apapun masalah Anda. Apapun masalah Anda. Masalah tidak mungkin membinasakan Anda. Kita binasa karena kita tidak mau kerjasama dengan roh. Oke. Matius 27 ayat 39 sampai 42. Sampai hari ini Bu, saya kagum sama dia. Saya berdoa supaya saya seperti dia. Berat sekali. Ini peristiwanya di kayu salib. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. 40. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait Allah, bait suci, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Baca sama-sama. Jadi rakyat menghendaki supaya Yesus turun. Sekarang imam, ahli-ahli Taurat, pejabat-pejabat agamawi waktu itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan, hebat ya. Kalau Yesus turun mereka akan, kalau kita turun gak digituin. Ini momen untuk Yesus ditinggikan oleh manusia. Ini saatnya kalau Yesus turun, manusia kagum sama dia. Manusia hormat. Yesus diakui, wow anak Allah benar ini. Jikalau engkau anak Allah turun. Mereka kagum sama Tuhan Yesus. Mereka hormat, mereka percaya Yesus. Tapi hari ini saya kagum. Yesus gak mau turun. Jadi kalau Anda lihat salib yang gak ada Yesusnya, ini bukan berarti Yesus turun dan lari loh. Dia bangkit. Dia bangkit sampai mati baru bangkit. Gak mau turun. Saya renungkan ini, saudara. Saya renungkan lama. Kita bisa tertawa. Tapi sebetulnya hampir tiap hari kita turun dari salib. Hampir tiap hari. Supaya orang lihat siapa saya. Tapi herannya Yesus gak mau. Saya belajar dari sini Bu. Kalau Yesus turun, tidak ada damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada pendamaian. Kalau Yesus turun, tidak ada yang namanya bait Allah yang sejati. Kalau Yesus turun, tidak ada kemuliaan. Kalau Yesus turun, dia dienyahkan oleh Bapaknya, kita binasa. Kalau Yesus turun, kita kehilangan hak. Dia yang kehilangan hak. Supaya kita juga mendapatkan hak. Roma 8:17. Ini dia. Ini dia. Belajar untuk tidak turun dari kayu salib. Itu kebodohan. Salib itu kebodohan. Ya. Dunia berkata turun, tunjukkan. Ya, heroiknya itu loh. Ya, wow, keperkasaannya, kuasanya. Dunia perlu itu. Tapi Yesus gak mau. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang, jadi Anda ini orang-orang yang, karena Anda dan saya adalah anak. Yesus itu anak, dia kehilangan hak. Supaya Anda berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan di Kristus.
Yaitu jika kita, ini dia, tetap di kayu salib. Yesus dilecehkan. Dia berkata, ampuni mereka. Coba kalau kita dilecehkan, gak diakui. Kita berupaya untuk menunjukkan siapa gue. Halo, yang kaya menunjukkan kekayaannya, yang miskin menunjukkan kemiskinannya. Seolah-olah kalau miskin itu pasti rohani, heran saya. Untuk mengalahkan dunia dan seperti Yesus, Anda nggak perlu kaya dulu. Karena Tuhan Yesus berkata orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga, betul ya? Nah kalau orang kaya saja sulit, loh Anda bisa bayangkan apalagi orang miskin, bos. Lebih sulit itu. Tapi orang yang bisa mengalahkan dunia adalah orang-orang yang berkenan. Seperti Kristus, kudus di hadapan Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini, kita hampiri dia ya. Kita beroleh jalan masuk loh. Efesus 3:12. Oke. Haleluya. Maklum, biasa ngajar kom ya begini. Bentuknya pengajaran, dulu som, sekarang kom di tempat kami. Ya, di tempat Anda juga kan City of Love, ada kom ya? Ya. Di dalam dia kita beroleh keberanian. Dan jalan kemana? Kepada Allah. Tadi kan disebut, kalau kita adalah anak, maka kita berhak menerima janji Allah ya. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Dia mengangkat kita menjadi anak Allah. Halo. Jadi Anda orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Miliki damai sejahtera sekarang. Supaya Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ya semua tutup mata. Semua tutup mata.